mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,
sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kasih-Mu besar, kesetiaan-Mu selamanya dalam hidup kami. Yesus, kami percaya Tuhan, bahwa dalam lembah kelam sekalipun kami tidak pernah sendiri, ada Engkau Tuhan bersama kami. Sebab kasih-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan tidak akan pernah hilang daripada kami. Dan kami bangga kami punya Allah seperti Engkau Yesus, Allah yang tak tergantikan di hidup kami.
Kasih-Mu besar, Kasih-Mu besar di hidup kami Tuhan, dan kami bersyukur Kau baik, yes Lord. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Oh, Salam jemaat Tuhan, seperti yang sudah disampaikan bahwa tema gereja kita di bulan Februari 2020 adalah Knowing God's Will atau mengenal kehendak Allah. Untuk itu sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang mengenal kehendak Allah yang masing-masing akan dibahas dalam 4 minggu di bulan Februari ini. Dimulai di minggu pertama dengan pokok pembahasan mengenal kehendak Allah secara pribadi atau personal. Di minggu kedua atau minggu kemarin kita sama-sama telah belajar tentang kehendak Allah bagi keluarga. Dan di minggu ketiga ini, pokok bahasan kita akan membahas tentang kehendak Allah bagi gerejanya atau komunitas orang percaya. Di minggu terakhir, kita akan sama-sama belajar dari pokok bahasan mengenal kehendak Allah di marketplace atau dunia kerja kita. Nah, sebelum kita masuk dalam pokok pembahasan minggu ini, kita berdoa untuk pemecaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Allah yang baik, pemelihara hidup kami. Kami berterima kasih untuk setiap kemurahan dan anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Kalau kembali pada kesempatan hari ini, kami boleh bersekutu, meninggikan, memuji nama-Mu, dan boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami, dan biarlah firman kebenaran-Mu itu boleh hidup dalam hati kami, dapat bertumbuh untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu ya Tuhan. Merapi setiap kami, kuduskan, menyucikan, sehingga biarlah pemberitaan firman ini boleh terjadi untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Raja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pokok bahasan di minggu ini terambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat 24 sampai ayat yang ke-25 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dalam dunia biologi dikenal sebuah istilah yang bernama aklimatisasi. Apa itu aklimatisasi? Nah, aklimatisasi adalah suatu upaya penyesuaian fisiologi atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasukinya. Nah, beberapa kondisi yang pada umumnya disesuaikan adalah suhu lingkungan, derajat keasaman atau pH, dan kadar oksigen. Nah, proses penyesuaian ini berlangsung dalam waktu yang cukup bervariasi tergantung dari jauhnya perbedaan kondisi antara lingkungan baru yang akan dihadapi, dapat berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Nah, proses aklimatisasi dapat diterapkan pada tumbuh-tumbuhan atau juga hewan, termasuk salah satunya adalah ikan nila. Nah, ikan nila yang adalah jenis ikan air tawar melalui aklimatisasi, nila tersebut dapat hidup di air asin atau air laut atau habitat yang berbeda dari habitat sebelumnya. Nah, inilah yang pernah dilakukan oleh salah seorang pelayan musik di gereja kita, Saudara Don Nisnoni, atau yang sering saya sapa dengan sebutan Om Don Nisnoni. Nah, yang bersangkutan adalah pelayan musik di gereja kita sekitar tahun 1900-an akhir hingga tahun 2000-an awal. Saat ini ia bekerja di Kementerian Kelautan
dan Perikanan atau KKP. Ia lulus dari Universitas Nusa Cendana Kupang dengan proyek akhirnya adalah aklimatisasi ikan nila, yang adalah jenis ikan air tawar atau sungai atau danau, namun akhirnya hidup di habitat yang baru, yaitu air asin atau air laut. Dari ceritanya, proses membuat ikan nila air tawar dari desa Noekele untuk dapat hidup di laut atau air asin tidak memerlukan banyak waktu dan upaya yang rumit. Menurutnya, hal terpenting dari proses aklimatisasi tersebut adalah memastikan bahwa ikan nila tersebut tidak mengalami stres karena sebuah perubahan yang drastis atau tiba-tiba. Nah, stres tersebut dapat disebabkan karena perubahan suhu atau pH air dan kadar oksigen di dalam air yang sementara ditinggali si ikan nila tersebut. Karena itu, proses membuat air tawar menjadi air asin haruslah dikondisikan tahap demi tahap dengan terus memperhatikan 3 hal penting tadi, yaitu suhu lingkungan, pH air, dan kadar oksigennya. Jika hal tersebut tetap dikondisikan berubah secara bertahap dan perlahan-lahan, sehingga si nila tadi tidak terstres, maka si nila tersebut secara bertahap-tahap akan menyesuaikan dirinya terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Dan pada akhirnya benar-benar dapat hidup di lingkungan yang baru. Yakni dari jenis ikan yang hidup di lingkungan air tawar, menjadi ikan nila yang dapat hidup di air asin atau lingkungan yang berbeda dari habitatnya. Nah, kisah ini setidaknya memberikan sebuah gambaran sederhana bahwa lingkungan pergaulan kita, yang mana kita terus-menerus menyesuaikan diri dengannya, dapat membentuk kita yang selanjutnya memberikan identitas baru bagi kita. Saya tegaskan lagi bahwa lingkungan dapat membentuk kita sehingga memberi identitas baru bagi setiap kita. Sama seperti si nila tadi, yang pada dasarnya adalah jenis ikan air tawar yang hanya dapat hidup di lingkungan air tawar, namun karena proses aklimatisasi yang dikondisikan untuk dia berubah dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, menjadikan si nila tadi akhirnya memiliki identitas baru, yaitu menjadi seekor nila yang hidup di air asin dan bukan seekor nila yang hidup di lingkungan air tawar seperti seharusnya. Nah, di sini kita melihat bahwa lingkungan dapat memberi identitas baru bagi kita, sehingga kita dapat saja kehilangan identitas kita yang sebenarnya dan menjadi pribadi yang lain yang belum tentu kita harapkan atau impikan sebelumnya. Karena itu penting bagi kita untuk memiliki lingkungan yang mendukung kita untuk bertumbuh secara positif bagi diri kita. Saya teringat kata-kata bijak ini. Jika ingin menjadi singa, bergaulah dengan singa. Nah, untuk itu ada 3 hal penting yang ingin saya bagikan bagi kita berkaitan dengan tema gereja kita di minggu ini, yakni mengenal kehendak Allah bagi gereja. Kita tahu bahwa kata gereja berasal dari kata eklesia yang diterjemahkan Alkitab kita lai sebagai kata jemaat. Tentu yang dimaksud dengan jemaat di sini mengacu pada jemaat milik Allah atau Kristus, sehingga sering juga diartikan sebagai jemaat Kristus. Kata ini berasal dari 2 kata, yakni kata ek dan kaleo. Ek sering diterjemahkan dengan kata arti keluar dan kaleo artinya dipanggil. Sehingga secara sederhana kata ini diterjemahkan sebagai dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana dan untuk apa? Dalam tradisi Kristen diyakini bahwa kita dipanggil keluar dari kegelapan dan masuk dalam terang kasih Allah. Untuk apa? Untuk menikmati relasi persekutuan bersama Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga jika kita berbicara tentang gereja, maka kita ini tidak lepas dari artinya sebagai sebuah persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dan masuk dalam terang ilahi. Artinya ketika kita bicara gereja, maka kita bicara tentang sebuah komunitas baru. Dari orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dan masuk dalam persekutuan bersama Allah. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Allah menghendaki agar kita berada dalam komunitas atau persekutuan sebagai umat Allah? Apa untungnya dan ruginya bagi kita jika kita berada di dalam komunitas orang percaya atau gereja? Nah, minimal ada 3 alasan mengapa Allah menghendaki agar kita memiliki komunitas yang benar. Antara lain, yang pertama, komunitas yang benar akan menolong kita bertumbuh di dalam Kristus. Saya ulangi, komunitas yang benar akan menolong kita bertumbuh secara sehat dalam Kristus. Dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25
yang seperti dikatakan tadi yang telah kita baca. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, tetapi mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di ayat 24 dikatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini menegaskan bahwa komunitas yang baik akan mendorong kita bertumbuh seperti yang seharusnya menjadi kehendak Allah bagi hidup kita. Karena kehendak Allah bagi kita adalah mengalami keserupaan dengan Kristus. Seperti yang dicatat di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-29. Di sana dikatakan Roma 8 ayat yang ke-29. Allah telah menentukan umatnya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan hal tersebut dapat terjadi di dalam komunitas atau di dalam persekutuan sebagai orang percaya. Jika kita memisahkan diri dari persekutuan sebagai orang percaya, maka besar kemungkinan kita tidak bertumbuh seperti seharusnya di dalam Kristus. Ini penting untuk kita pahami. Mengapa? Karena kehendak Allah bagi kita adalah bertumbuh di dalam tubuhnya, yakni gerejanya atau jemaatnya. Di dalam berjemaat, kita berrelasi untuk saling membentuk satu dengan yang lainnya. Di dalam gereja atau komunitas orang percaya, kita saling menopang, saling menjaga, dan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, bahkan saling menajamkan satu dengan yang lainnya. Minggu kemarin, kita diingatkan bahwa melalui keluarga, kita mengalami pembentukan Allah. Dan pembentukan Allah juga terjadi dalam komunitas orang percaya, yakni gerejanya. Bukankah kata Amsal, besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesama? Dengan kata lain, di dalam komunitaslah proses pembentukan untuk keserupaan dengan Kristus dimungkinkan untuk terjadi. Allah tidak memanggil setiap kita untuk keluar dari gelap dan hidup sendiri-sendiri atau secara terpisah-pisah satu dengan yang lainnya. Tidak, Allah memanggil kita untuk keluar dari kegelapan, untuk masuk dalam terangnya, di dalam relasi persekutuan bersama Allah, dalam komunitas orang percaya dengan identitas baru di dalam Kristus. Tidak heran mengapa satu dari 3 pilar gereja Kristen perjanjian baru adalah kesan, yang adalah singkatan dari kelompok saling memperhatikan. Kita percaya bahwa melalui kesan, setiap orang percaya memiliki wadah untuk mengalami pertumbuhan iman yang sehat. Kesan atau kelompok yang saling memperhatikan adalah sebuah kelompok kecil yang terdiri dari 8 hingga belasan orang yang secara rutin bertemu sekali seminggu untuk saling membagi hidup melalui pembahasan firman Tuhan serta bagaimana cara menerapkannya. Membagi kesaksian dan saling mendoakan. Melalui kesan, setiap orang diharapkan dapat bertumbuh secara sehat di dalam hal kerohanian, karakter, dan kecakapannya untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Nah, bila Anda belum tergabung di dalam kelompok kesan manapun di gereja kita, silakan menghubungi nomor hotline gereja di 0813 382 480 80. Sekarang yang kedua, mengapa kita memerlukan komunitas yang sehat untuk bertumbuh? Karena siapa teman-teman kita akan membentuk siapa kita. Atau dengan kata lain, komunitas kita membentuk siapa kita nantinya. Mengapa demikian? Karena Alkitab mengatakan kepada kita bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, seperti yang dicatat dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dan 34, di sana Paulus berkata demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Ayat ini lahir dari konteks di mana Paulus berbicara cukup keras kepada jemaat di Korintus yang dipengaruhi oleh pemahaman bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Karena tidak ada kebangkitan orang mati, maka mereka bebas mempergunakan tubuh mereka untuk apa saja, termaksud melakukan dosa dan melanggar firman Tuhan. Nah, di ayat 12 Paulus sudah memberitahukan persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat di Korintus. Sebagian dari mereka tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Sehingga di ayat-ayat selanjutnya
Paulus lantas memaparkan serangkaian argumentasi teologis dan praktis untuk menyanggah kekeliruan ini. Seperti yang tercatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 32. Nah, sehingga jika kita membaca ayat 33 dan 34, sepertinya Paulus menguak dua hal tambahan yang penting tentang persoalan penyangkalan terhadap doktrin kebangkitan orang mati seperti yang dicatat dalam 1 Korintus 15 ini. Yang pertama adalah bagaimana sebagian jemaat Korintus sampai bisa terjebak pada penyangkalan tentang kebangkitan orang mati. Persoalan ini ternyata bermula dari pergaulan yang buruk seperti yang dicatat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Yang kedua adalah seberapa parah pengaruh dari kesesatan itu terhadap jemaat Korintus. Dari sini kita melihat bahwa konsep yang keliru ternyata memunculkan gaya hidup yang keliru pula. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa teologi seseorang akan menentukan perilaku seseorang. Dengan kata lain, teologi seseorang turut menentukan moralitas dari orang tersebut. Mengapa? Karena apa yang dipikirkan akan membentuk apa yang dilakukan. Saya ingat sebuah kalimat berbunyi demikian. Pengetahuan yang benar melahirkan iman yang benar. Iman yang benar akan melahirkan perilaku yang benar. Oleh karenanya penting bagi kita memiliki komunitas yang benar. Komunitas yang benar yang akan membentuk diri kita untuk menjadi pribadi yang memberi dampak positif di dalam masyarakat. Sekali lagi, saya mengajak semua kita yang belum bergabung di dalam kesan-kesan yang ada di gereja kita, ayo untuk ikut kesan. Mari kita ikut kesan. Melalui kesan, kami percaya saudara akan bertumbuh dan terpelihara iman di dalam Kristus. Saudara diberkati dan saudara menjadi berkat. Saudara didorong untuk bertumbuh dan mendorong orang lain untuk bertumbuh. Saudara dijagai dan saudara menjagai saudara seiman di dalam Kristus. Sekarang yang ketiga, mengapa Allah menghendaki kita bersekutu dalam persekutuan iman sebagai orang percaya? Mengapa Allah menghendaki kita untuk berada dalam komunitas yang namanya adalah gereja? Apa alasannya? Salah satunya adalah menggambarkan relasi persekutuan Allah Trinitas yang kita yakini dalam iman Kristiani kita. Jadi relasi persekutuan kita sebagai jemaat Allah atau relasi kita sebagai umat Allah yang hidup berelasi secara sehat dan harmonis satu dengan yang lain secara berjemaat dapat menggambarkan kepada dunia gambaran relasi persekutuan yang indah dari Allah Trinitas, Bapa, Putra dan Roh. Sehingga sebenarnya relasi persekutuan kita secara berjemaat haruslah menggambarkan relasi yang harmonis tersebut. Oleh karena ketika dunia melihat kita, dunia melihat Allah. Dunia melihat harmonisasi di dalam komunitas orang percaya. Maka dunia melihat gambaran persekutuan yang intim dari Allah Trinitas yang kita yakini tersebut. Persekutuan yang harmonis dalam berjemaat akan menarik dunia masuk dalam bilangan persekutuan orang percaya. Pengaruh dan daya tarik menarik orang-orang yang belum percaya dapat kita saksikan di dalam kehidupan gereja mula-mula. Seperti yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul 4 di sana dicatat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa. Dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan selanjutnya, di pasal 5 dari Kitab Para Rasul, dicatat bahwa jumlah mereka makin ditambahkan dari waktu ke waktu. Dikatakan di sana, dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi seperti yang dicatat di Kisah Para Rasul pasal 5? Jawabannya ada pada pasal 4 atau pasal sebelumnya. Yang menggambarkan kualitas persekutuan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Allah. Yang mana digambarkan bahwa mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Nah, saya tentu tidak bermaksud bahwa milik orang lain adalah milik kita. Tidak, bukan itu maksud saya. Tetapi ini dicatat oleh Alkitab untuk menggambarkan kualitas relasi orang percaya yang digambarkan bahwa mereka hidup bersehati dan sejiwa. Ada persekutuan yang indah tergambarkan di sana. Ada gambaran kualitas sebuah persekutuan yang indah di sana. Yang menggambarkan kualitas relasi persekutuan Allah Trinitas
mewujud di sana. Akibatnya atau dampaknya apa? Tuhan mencurahkan berkat kepada mereka. Cuma mereka ditambahkan dari waktu ke waktu. Ini mengingatkan kita firman Tuhan dalam Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mari kita membaca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, inilah alasannya mengapa Allah menghendaki kita, gerejanya, untuk bersekutu dalam persekutuan iman yang intim satu dengan yang lain. Karena persekutuan relasi sebagai jemaat Allah, sebagai umat Allah, adalah gambaran relasi persekutuan Allah kita yang agung itu. Sehingga ketika dunia melihat gereja, dunia melihat kemuliaan Allah. Ketika dunia melihat kehidupan berjemaat yang harmonis, dunia mengenal Allah yang kita sembah. Dalam Matius 5, Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Allah yang telah mendirikan gereja-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk rencana-Mu yang besar atas gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah apa menjadi kehendak-Mu di dalam umat-Mu, di dalam jemaat-Mu, boleh Engkau genapi ya Tuhan. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan milik kepunyaan-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, jemaat-Mu, sehingga kami boleh hidup dalam persekutuan relasi yang intim, satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Kami boleh hidup harmonis satu dengan yang lain. Kami boleh hidup berjemaat dengan persekutuan yang indah, sehingga Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Mu bagi setiap kami. Pakai setiap kami, gereja-Mu, menjadi cahaya ilahi di tengah dunia yang kami tinggali ini ya Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu dan biar setiap kami memuliakan Nama. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Raja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita jemput semua kita bangkit berdiri dan mengarahkan hati kepada Tuhan untuk terima berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, biarlah tinggal tetap menyertai gerejanya mulai dari hari ini sampai Kristus datang kembali. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan ini di dalam satu nama yang heran dan ajaib, nama yang berkuasa di bumi dan di surga, nama yang kepadanya kita percaya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, sampai jumpa di minggu berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu,